bisa untuk menahan semua yang diberikan keuntungan terhadap tim Onyx. Menumbangkan KRI di early bukan sebuah jawaban, tapi satu shutdown yang mahal banget di tangan dari Suns yang dia terpressure dari awal. Ya, Yasuke tumbang dengan kondisi masih punya purple buff tadi. Jadi sekarang harus nunggu dulu ya. Walaupun mungkin gak bakal lama lagi. Dari purple akan muncul. Pressure-nya seenggaknya akan sedikit berkurang. Yap. Tahan-tahan dulu dan lihat artinya juga cukup nyaman ya di bawah. Belum ada gangguan itu dia. Oh, miskom. Yap, keluar tadi. Deadly Poison Sting hanya menggores sedikit ya untuk Harvey. Tapi Yasuke ngambil-ngambilin jungle-nya Kairi. Itu kalau nggak kedorong masuk om. Set Arfi. Tapi Arfi mau nggak mau harus agak galak dikit dibandingkan dia nggak dapet wave lim. Iya. Tapi itu kalau nggak kedorong sama Skylar, damage-nya masuk dari Kimoy. Nggak lihat, bakal dibalikin. Oh masih terlalu keras dengan adanya fighter kali ini. Arfi masih bisa selamat. Kimoy harus butuh item juga untuk bisa nge-burst dari sosok seorang Arfi. Itu dia lifesteal yang cukup kencang diberikan oleh Alec. Itu dia yang gue maksud, kayak Hellcat di game ini pressure-nya cuma bisa ke arah Cloud. Itu di awal. Cuma udah masuk 5 menit segini agak susah ya. Yep. Lihat dari Cloud-nya juga lumayan badak gitu. Apalagi ntar udah jadi DHS. Blazing Duet. Darahnya enak banget ini. Naik Balik terus. lagi. Soalnya masuk Blazing Attack ya. Buat Blazing Duet. Terus Skylar bisa ngumpulin pundi-pundi gold juga. Jadi masih punya jaminan lah buat di late game-nya. Wah tapi Lutfi masih terlalu sakit sih untuk Yasuke. Kayaknya ada baiknya Yasuke targeting utamanya ya memang Suns kalau mereka masih mau. Dan menuju ke arah Alec yang tidak bisa dibendung. Tapi kali ini bakal coba dipaksa untuk bawa poin kill. Akan coba diangkat Keyboy. Pilihan utama mereka tapi masih bisa dengan kartu Blazing Duet from Marpe. Belum menutup para pasukan dari tim Onyx. Mereka masih mau lebih. Lutfi is coming. Kan jauh pulang dari seorang Arfi depan nih. Killing spray from Lutfi. 2 poin kill bakal didapatkan dengan raja double kill. Tidak ada yang bisa memegang karena Lutfi. Lutfi masih terlalu kuat untuk di early game seperti ini. Tidak ada Demon Hunter Sword. Tidak ada anti-regen dan bahkan out of nowhere Turtle mendapatkan sebuah keuntungan dan ini yang mungkin jarang terjadi kita lihat. Dilepaskan di disengage dan cari keuntungan di laning lainnya Lim. Iya, secepat itu ya gerakan dari Fanny juga memang. Sementara ngelihat dari Kalau juga Arfi-nya terlalu jadi, Lutfi-nya nggak bisa apa-apa. Oke. Tapi Lutfi punya 100% kill participation sekarang. Oh gila, instan. Yasuke, dia cuma cek ombak, tes ombak. Tapi dengan adanya Keyboy di depan sana, Yasuke pede untuk dapetin point kill dan Keyboy kali ini menurut gua nggak online dengan Hellcard-nya. Ya. 4 point kill itu nggak online sih Lim. jelas. Ini Fanny. Oh, Purify Gaming berhasil mendapatkan satu momentum dari Skylar, tapi Hijume masih mau lebih. Zoning out, Suns jadi pilihan utama, tapi lihat apa yang dilakukan oleh sosok seorang Arby dan juga Hijume. Melepaskan Alec, membiarkan Alec hilang di depan sana dibandingkan ada 2 point kill yang harus tercipta. Ya, lebih berkorban sih tadi dari Alec-nya sendiri. Tapi serius, ini meleng dikit, Yasuke dia berani masuk kemanapun. Yep. Oke, Yasuke bakal coba untuk mundur ke arah belakang dan lihat steel cable-nya. Menarik. Dia bermain dengan cukup presisi kalau gue bilang. Penggunaan energinya itu dia pakai bener-bener fokus Lim. User ini Om. Sangat user karena tadi waktu Keyboy tumbang juga kan dia pakai purple. Oh, Lutfi untungnya masih terlalu kuat Om. Anti-regennya belum ya? Belum. Tapi ya inilah Alice ya, kayak selama kita belum punya anti regen, dia akan cukup annoying lah, dia mengganggu. Tapi ya sama seperti Uranus, mengganggunya itu bukan yang typically nge-kill, tapi bayang-bayangin dan memberikan efek-efek kayak crowd control dari skillnya dia. Ya, lumayan sih sebenarnya kalau buat Lutfi ya, dia punya damage yang lumayan. Yeah. Karena lawannya juga nggak sekeras itu. Sekarang Farlin udah dikasih ke arah Yasuke. Ya ini Keyboy meleng dikit. Serius, Fanny akan lompat ke sana. Panis sih. Dia makanin terus ini Keyboy sama Suns dari awal. Dan Suns-nya ini mau nggak mau energinya harus presisi juga. Karena dia tadi kalau yang diangkat nggak sengaja Nino sama Hijume. Ini berat banget Lim. Sisanya artinya bebas. Abis itu ntar tiba-tiba menuju ke arah Yasuke yang nggak bisa kepegang lagi. Oke, sekarang turtle fight. Yasuke? Target ke arah belakang Yasuke bakal coba dapat satu momen ke atas Suns dan hilang begitu saja instant kill dari sosok seorang Lilia was a little girl. Tapi nampaknya Lutfi menutup jalan perpasukan dari tim Ultimate untuk bisa pulang dengan maksimal. Maksimal lebih dan itu dia satu tombak dari Skylar yang berhasil menyelamatkan Keyboy. Arfi mencoba untuk kabur dengan adanya satu wave, tapi di depan sana Arfi akan coba dimakan oleh Lutfi. Better mirror image menggocek Lutfi, membalikan Lutfi. Astaga, Lutfi terlalu kuat, monster kill di depan sana dan Hijume tidak ada jalan untuk pulang. Ada Black Shoes. No. Tidak bisa dikejar dan Skylar menyelamatkan Keyboy. Bayangkan tadi nggak ada Skylar, Keyboy udah pasti jadi point kill. Wah, ini Lutfi sis. Seseorang harus berhentiin Lutfi. Karena dari tadi 6 point kill. Lutfinya nggak bisa dipapain lagi. Gak ada yang bisa diapa-apain. Selama tim fight kumpul, ini Lutfi sangat ini ya. Sangat powerful sekali nih.
dengan Doom Waltz yang dibawakan. Ya habis-habis juga. Sedangkan Yasuke akhirnya memilih untuk memanjangkan lane saja. Turtle-nya Lepas. mau Turtle-nya. di reset jadi Lord. Oke, 2-1. No perfect turtle untuk Altrigo. Tapi bermain dengan adanya Lutfi sebagai ujung tombak mereka. Ingat Lutfi kuat saat ini dengan keuntungannya Omawa 602. Tapi jangan lupakan mereka punya Lilia, mereka punya Cloud, itu harus dipertimbangkan Omawa. Iya. Dan Lutfi sudah mulai bisa dicicil dikit-dikit ya. Karena seharusnya anti regen sudah dimiliki. Golden juga udah jadi. Kiboy. Iya. Tapi dicari di mana Kiboy berada. Terlihat visionnya. Para pasukan dari tim Altrigo. Mereka semua kebingungan. Mencoba untuk menangkap Karanino. Target utama mereka menuju ke arah Sans. Mencoba dikocek dengan Crimson Bacon. Mundur ke arah belakang untuk sebuah jawaban. Dengan adanya Lutfi sebagai ujung tombak mereka. Dengan giginya yang tajam. Membuat para pasukan dari tim Altrigo benar-benar gak bisa berbuat banyak. Dan jangan lupa ya. Dihisap. Jangan lupa nih, late game dari Onyx. Mereka masih punya Moskov. High ground defense iya. Trinity hero iya. Lawan dari Fanny iya. Iya, Fanny pun gak bakal bisa instan nanti ke Moskovnya. Sekarang kita lihat dari itemnya. Baru sampai di item kedua nih. Menuju Iya. Trinity. Lebih tajir daripada Cloud ya. Iya sih. Lebih tajir dikit ya, karena memang sama-sama ngejar untuk Swift Trinity. Siapa yang lebih cepat seharusnya nanti akan ada di Skylar. Kalau ngelihat dari progres yang sedang berjalan sekarang. Oke. Ini progres dari Onyx. Mereka dengan adanya permainan dari Fanny yang luar biasa. Mereka bagus banget untuk comeback strongernya. Wah, Mereka coba mainin laningnya. Mereka maksimalkan Kiboy. Oke, Kiboy nggak bisa pick off. Berarti mainkan laning jauhnya. Ketika laning jauh mereka gagal. Mereka coba cari distractionnya. Akhirnya netral objektif dipegang Onyx lagi. Benar. Voltnya pun ada di mereka. ya golnya Lutfi ya, 1.500. Dibandingkan dengan Uranus ya. Karena memang ada 6 poin kill yang bisa disecure untuk Lutfi tadi. Dan seharusnya ini dengan tempo pelan seperti ini setup sih. Setup Lord yang bisa dimulai oleh Onyx ID duluan. Mereka punya Baxia. 7. Mereka bisa hadir kapanpun juga. Atau kalau mereka mau coba berpanjangin mungkin bisa. Tapi ya harus hati-hati. Jangan sampai ada Yasuke. Susah sih memang. Akan susah gimana pun caranya Fanny ketemu Moskov. Dia react-nya Moskov itu bakal banyak. Dia Spear of Mystery dia bisa tunggu Ngedes. dulu gak langsung ngedes. Iya dia tahan dulu desnya atau dipukul dulu. Banyak, pokoknya banyak banget react dari Moskov. Yang bikin Fanny agak berat. Kayaknya 3-2 sih jadi opsi yang paling bagus ya. Moskovnya ada yang nemenin, Fanny-nya juga ada yang nemenin. Ya ditambah lagi kan kita ngomongin karena Fanny ini bukan fighter ya. Jadi Nah. mungkin agak cukup berat untuk bertahan di depan Moskov. Bertahan di depan Lutfi aja berat tadi. Yes. Sementara Lord udah mulai dicicil sedikit demi sedikit. Gua rasa keduanya bisa pegang Lord. Yang satu punya Alice, yang satu punya Uranus. Trinity. Marksman-nya juga ada Arvida, Trinity udah jadi. Dan di arah mid. Oke, di arah mid Lutfi bakal menjadi target utama tapi ternyata itu hanya sebuah distraction Alek. Dan bakal beli 16 duet from Arvi. Oh sekarang pindah! Sana Scalar langsung pindah. Spear of Mystery yang sangat baik tapi miss cable dari seorang Yasuke tidak menumpangkan seorang Scalar. Nino. Kehilangan Arvi dan di belakang sana para pasukan dari tim Altrigo. Mereka kehilangan dua pemainnya. Dan bahkan Dino udah sekeratul mau. Scalar pun masih bisa selamat. Lihat. Tidak bisa Dikejar. dipegang Dino. Harus tenggelam. Permainan dari Sas dan Skylar. Tombaknya dengan sangat tepat berpindah tempat menyelamatkan Onyx. Plus bad timing tadi untuk Yasuke. Karena dia ketika terbang ke atas buffnya hilang sekarang Lord free untuk Onyx. Yes, gak ada yang bisa ditukarkan. Point kill, gak bisa. Makan siapapun sulit kali ini Yasuke udah mulai turun powernya. Ya, dan ya itu dia. Sebuah timing yang memang luar biasa ya. Decision making. Bisa kita bilang tadi datang dari Skylar juga dan gak perlu pulang. Karena ini sudah selesai untuk Swift Trinity bagi Skylar juga. WON lagi sekarang. Ya, emblem Wajib sih WON. Iya. Karena Blazing Duet kan lawannya. emblem Yes. fighter juga kan jadi ngisi tadi di Lord. Oh, tertancap kembali. Alek. Tapi kali ini Alek bakal coba untuk memakan Kairika dan no backup, selamatkan no backup. Skylar. Menyelamatkan kembali untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia, Skylar. Ini kesekian kalinya, ini bukan pertama kalinya Skylar menyelamatkan para pasukan dari tim Onyx. Lihat, dengan defensif gameplaynya membuat tim Onyx mereka selamat. Tidak ada Kairi yang ditarik ke dalam turret. Sedangkan Arvi Oh Arvi! udah terlalu jauh dan masuk dengan Blazing Duet. Dia tidak terlalu mampu untuk mendapatkan poin kill. Target utamanya menuju ke arah seorang Kiboy. Bakal coba diamankan dan dikocek begitu saja. Tapi sayangnya cable dari Yasuke masih presisi. Oh, di bawah, Distraction di di bawah. bottom lane dari seorang Skylar. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Dan satu more poin kill belum ada. Win of nature save the day untuk Skylar. Oh dikejar lagi kah Yasuke, Yasuke! Gak ada Kastrot. Hati-hati. Gak ada Kastrot. Gak ada Kastrot. Sulit untuk bisa ngejar Skylar kali ini. Tapi hati-hati nih, ini continuous team fight yang kuat sebenarnya Arvi versus Oh, Skylar! tanda Skylar! Tershutdown, no way!
Mereka nggak punya Skylar, mereka akan coba dihajar balik. Lutfi sekalipun gak akan kuat nahan damage yang diberikan oleh seorang Arfi. Hanya cuma bisa distraction dan juga laning jauh yang didorong oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka harus benar-benar nunggu Skylar. Karena Lutfi lihat apa yang dilakukan Arfi. Dia ngegrogoti seluruh sayap, vampir itu tidak berdaya di depan Arfi. Dan masih bisa bertahan Alter Ego. Kehilangan satu base talent di bagian bawah, namun game masih berlanjut. Wind of Nature untuk Arfi. Sementara ini bakal bikin temponya akan lebih hilang. Iya, tapi tadi tempo yang cukup naik ya ternyata ya. Dari bagian atas juga dan turun ke bawah tadi saling kejar-mengejar. Dan Lutfi sejauh ini memang belum tumbang. Tapi kalau kita lihat dari derasnya HP dari Lutfi yang turun, seharusnya tuh di next fight, Lutfi bisa di pick off. Iya. Tapi dengan syarat, Arfi yang mukulin. Harus Arfi juga yang punya attack speed. Betul sekali, anti-regen ada di Hijume sebetulnya. Ya, cicilan dari Hijume sedikit demi sedikit lumayan juga nih. Karena ada Wishing Lantern juga. Bikin makin sakit lah seenggaknya. Berasa buat si Kairi ya. Ya, Sansa juga Wishing Lantern nih masalahnya nih. Sama-sama utility yang sangat sakit dari kedua belah tim. Cuma yang gue suka, Suns kali ini agak lebih keras lah, Lim. Iya. Ya, Cusin, ada Crimson Beacon, ada Clock of Destiny juga. Dan lihat bagaimana Lutfi-nya kena cicil pun gak ada masalah. Udah Bahkan kejar loh dia. Harus hati-hati tetap. udah gak bisa bandel gak sih Om Aleknya? Aleknya udah gak bisa bandel gak sih? Iya. Ini dari tadi Alek udah nggak bisa dikasih chance sama sekali. Jadi bisa dibilang ya kalau misalnya Alek mau trappingnya buat Keyboy gitu loh. Menurut gua Alex sekarang the best-nya backup. Betul, setuju. Jadi tunggu ada yang masuk, dia berbanting. Ya, bukan yang buka ya. Iya. Dan jangan lupa Kairi udah menit segini pasti dia bergerak sebagai ya frontliner. Ya memang dia jungle gitu kan, tapi dia bukan jungle damage, dia jungle tank. Ya. Hebatnya sudah ada di tempat yang lain. Ada di Skylar, terus juga sekarang juga si Lutfi bisa kasih damage. Jadi dia Kairi. Purple-nya. Gak bakal dikasih. Oh, Lutfi? Oke, bakal coba dihajar. Fokus ke arah belakang Suns. Ada Crimson Beacon terpasang. Yasuke mencoba untuk kabur dari Skylar. Tercancap depan sana. Ini informasi yang didapatkan adalah para pasukan dari tim Alter Ego masih memiliki satu jungler. Dengan power retribution yang masih available. Jangan ada satu buat tsunami slam. Lutfi dari belakang sama mundur ke arah belakang. Damage yang terlalu sakit diberikan oleh Skylar. Flicker for defensive Nino. Mencoba untuk menutup jalan para pasukan dari tim Alter Ego memasak ke arah belakang. Oh, Yasuke-nya masih bisa selamat, tapi ada dua tim yang berbeda. Karena power retribution dari Arfi memaksa poin ke atas Lutfi. Tapi Lutfi-nya tershuttle. Tapi lihat apa yang dilakukan Keyboy dalam top lane. Terlalu baik bermain dengan split push. Mencoba untuk menetralisir semua keuntungan yang Keyboy, oi! Wind of Nature 70! Dan bahkan Arfi tertaken oleh Suns! Membalikan semua keuntungan yang dimiliki dari Alter Ego. Onyx Indonesia mengamuk, mencoba untuk mendistract semua gameplay dan makro dimainkan oleh Keyboy. Oh masih, Keyboy! Jangan apapun yang terjadi, Keyboy gagal melakukan endgame. Nice try Keyboy. Masih bisa bertahan kali ini Alter Ego. Dengan Lord yang digempur lagi. Mereka gak berhenti, Suns bakal kejar lagi. Tapi lihat yang dilakukan para pasukan dari tim Alter Ego, mereka harus menutup karena Lord yang terlalu keras. Alek baru muncul ketika 5 detik lagi, tapi Arfi kali ini membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia udah mulai ketar-ketir karena Lutfi-nya udah dimakan. Itu dia. Dan lagi-lagi masih bisa bertahan Alter Ego. Kali ini gak bakal memberikan game yang mudah untuk Onyx, begitupun sebaliknya. Dua perwakilan dari Indonesia kali ini yang memperebutkan slot upper bracket. Tapi ini bakal keras banget pastinya. Selama Yasuke masih punya purple buff, disitulah terancam pasti dari Suns, Keyboy atau siapapun yang tipis. Yep. Arfi bahkan selesai full item ya. Kita lihat dari replaynya tadi, Keyboy ada di bagian atas. Sehingga fight ini sebenarnya diunggulkan secara kuantitas oleh Alter Ego. Yasuke itu terakhir Yasuke kena tombak di bawah itu. Yeah. Selamat tapi ya pas banget Skylar no. Oh itu kurang satu hit, satu pixel HP yang tersisa. Dan untungnya juga Alter Ego top base start mereka gak pecah. kalau Skylar ada nafas sedikit dia bisa loncat, itu satu hit Yasuke selesai. Tapi real itu Dewi Fortuna buat Yasuke sih. Iya, karena Skylar down. Iya dan even dia gak down ya, itu kalkulasi darah yang bener-bener gak kelihatan itu. Asli. Bener-bener pas banget tadi timingnya, tapi sekarang temponya akan sedikit turun. Ya. Karena Lord belum muncul, Rose Gold ternyata Yasuke ya. Mau gak mau sih. Dia gak bisa full damage. Dia brute force juga, harus respect. Takut, Rose Gold, brute force. Itu mestinya menyelamatkan dia sedikit ya Om. Ya, Nggak banyak. Lebih cepat sadar lah ya. Iya. Karena dia pakai tough boot juga dengan ada Warx kan di sini. Oh, membawa ke arah late game. Sekarang kalau ngomongin Keyboy akan dapat kecepatan yang kayak tadi ketika Blade of Despair jadi, udah beda kasusnya. Bisa itu end bisa tadi. di end game tadi. Wah, tapi ini hijaunya udah sangat sakit sekali ya. Lightning Truncheon loh. Lightning. Terus apa lagi? Divine Blood Wings.
Ya hati-hati loh, satu bola ledakan di dia tuh bisa hampir 1000 dia. Dan bahkan jangan lupain, Nino. ini kita lihat Nino bisa dimakan kapanpun, retributionnya gagal. Kyrie dapet. Gak Kyrie yang dapet ya. Iya, Kyrie yang dapat soalnya. Berarti tanpa purple buff. Ini team fight yang lumayan berat nih. Apalagi kita tahu kan power Fanny semakin late game, semakin berturun. Iya, paling ya manjangin lane dulu tapi ada konsil. Oke. Oh, nggak nyampe. Alek gak nyampe, mundur sih. Ini kalau misalnya dipotong sama Suns ini selesai para pasukan dari tim Alter Ego. Dan Suns tahu kalau dia mau maksa motong, bahayanya ada di Lord. Ya. Karena mereka punya Lord dan mereka punya keuntungan di lane bottom lane. Jadi nggak bakal mau dipaksa. Cuma Lord ini juga menurutku nggak bisa di-burst loh sama kedua belah pihak nih. Iya. Jadi ketika atasnya muncul, misalkan atasnya muncul, ya di bagian Lordnya juga paling bisanya team fight. Kecuali udah dicicilin, Lord- beda lagi. Lordnya juga jadi bad sih menurut gua. Lord evolve soalnya. Wah, Kiboy kelihatan. Oh, Kiboy terlihat, bakal coba ditarget di depan sana. Kiboy! Wah, Wah, bahaya. Kiboy dimakan. Dan bakal para pasukan dari tim Alter Ego mereka standby untuk melihat di mana Lord itu sampai di mana. Oh, dicepetin. Setengah darah. Bakal coba dikomit sama Skylar. Tapi Lordnya. jangan lupakan Lordnya. Skylar. Bakal Lordnya. coba ada retribution di tangan Yasuke. Kehilangan sosok seorang Kyrie. My God. Skylar sekarang tuh mau high ground mereka di Skylar. Tapi lihat Suns. Gak bisa dibendung damage dari Arvi. 2 orang hilang. Para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka kehilangan keuntungan yang mereka sudah miliki. Lord ada di bawah. Tanpa adanya Kyrie dan Kiboy untuk 13 detik lagi mampukah Onyx seenggaknya mereka harus kontrol dari laningnya terlebih dahulu. Ini Lordnya di slow push di bawah loh. Ya sengaja. Dan lihat Kyrie-nya masih lama. Kiboy juga nggak ada flicker. Main split push sudah nggak bisa. Wave terlalu keras untuk Kiboy. Wow. Yap. Minus 1 jantung. Minus 1 jantung. Karena satu kesempatan tadi, Yes. ketika tumbangnya Kiboy itu kayak ngebuyarin semua konsentrasi dari pemain Onyx yang lain. Iya ya, di Lordnya ya seperti gue bilang tadi nggak bisa dipaksa kan. Yap. Akhirnya susah. Mau gak mau ketika mereka memaksakan juga ya ada yang pecah tadi dan itu pun kestil dari karena terlalu dipaksakan. Oke, dan Alek-Alek. Fokus ke arah Lord. Bakal coba ada Alex di depan sana. Pakai damage terlalu sakit. Arvi nggak mau terlalu terburu-buru. Lutfi masih bisa bertahan tapi Yasuke bertahan di depan sana. Blending keluarga tapi lihat Yasuke tertancap di Yasuke. tembok. Untuk Oh. bisa selamat. Oh, Kiboy di belakang belakang. sana Kiboy berhasil menggerogoti para pasukan dari tim Ijube. Alter Ego. Tapi ternyata sosok Arvi one by one dengan adanya Skylar. Dua-duanya win of nature. Shutdown pun terjadi. Alter Ego gagal menembus base. High ground Onyx Indonesia masih bertahan. Masih bisa defense kali ini Raja Langit. Gak akan ngasih game yang mudah. Gak bisa clean sweep dengan mudah Alter Ego. Walaupun kondisi yang sebenarnya kurang baik untuk Onyx. Ya. Mereka kehilangan 2 base turret in total. Tapi game masih berlanjut. Dan kita akan lihat siapa yang lebih kuat. Wah, ini benar-benar match hari ini. Lihat Tsunami Slam-nya. Dan Arvi, dia tahu Lim. Gak boleh masuk dia. Wah ini, coba Kiboy ini bahaya banget loh. Yap. Diguntingkan, oh Oh, dapat. wait. Onyx. Mereka paksa coba, oh Kyrie tertinggal, hati-hati. Masih belum bisa dikomit juga. Sebenarnya mereka butuh Alex sih untuk makan. Dan sekarang Kyrie bisa dimakan menurut gua. Oke. Nih next lot akan menjadi penentu ya. Ya. Setelah sebuah push ternyata berhasil untuk mendapatkan mid base star dari Alter Ego yang atasnya ini agak gemes ya. Karena Alter Ego belum pecah-pecah dari tadi. Jadi belum ada super wave minion untuk Onyx di area top. Tapi Alter Ego ini serem banget karena mereka selalu bisa menemukan celah dan cara untuk ngehandle agar Onyx gak bisa fokus ke objektif. Ya berarti keuntungannya masih ada di Alter Ego ya. Masih. Untuk far lane-nya. Dan jangan lupa sekarang untuk gold kayaknya udah nggak terlalu berimpact deh untuk keduanya gitu kan. Bedanya 1600 doang juga. Iya, betul. Masuk di menit ke-22. Lord semakin keras, minion semakin sakit. Ya, kita tahu knockout stage ini untuk bagi mereka yang layak berada di knockout stage dan Skylar diberikan tugas untuk mendapatkan clear minion di arah top lane. Karena dia bisa join kapanpun dia datang di depan sana. Memaksa ke arah belakang Alek. Dia udah mengeluarkan flickernya, tidak ada Tsunami Slam. Tidak mau terlalu terburu-buru. Informasi yang didapatkan adalah wave yang masih sangat bagus untuk Alter Ego di arah top lane. Karena belum ada yang muncul, Skylar juga nggak terlalu jauh dari laningnya. Lord pun gak bisa di-burst, inget itu. Dari kedua tim, dua-duanya gak akan ada yang bisa cepetin Lord. Karena Lordnya udah keras banget. Masuk di menit ke-22. Acata talisman, ya Hijume, dia butuh cooldown. Dia butuh sustain juga untuk mananya. Sekarang split push bisa jadi ancaman. Lihat Kiboy. Dipaksa kah sama Kiboy? Kiboy memaksakan turret agar minion mereka sama rata. Sama-sama super wave, tapi digas. Kyrie terperangkap dari sana. Maka coba digas. Purify Kemi menyelamatkan. Skylar. Skylar hilang! Oh my God! Ini bencana untuk Onyx
dari Indonesia. Mereka kehilangan 2 pemainnya. Oh, no. Mereka kehilangan Keyboy. Mereka kehilangan Skylar. Apakah Lutfi akan menjadi korban selanjutnya? Kairi. Tidak ada jalan pulang untuk sosok seorang Kairi Kairi. down. 3 pemain mereka hilang. Sang Raja MPL Indonesia. Tersisa 2 pemain saja. Lutfi di depan sana. Tapi Nino lebih fokus ke arah base turret. Alter Ego. Mereka mencoba untuk fokus ke arah base. Dengan adanya wave yang masih jauh. 20 detik. Masih lama tapi wave top turret mereka tertahan. Mereka akan biarkan wave jalan tapi Hijume berhasil menuat. San kali ini kehilangan immortality-nya. Alter Ego. San ini bencana. Alter Ego. Alter Ego merobohkan Raja MPL Indonesia ke lawan mereka. Clean sweep. Alpha Milia membuktikan kelasnya kali ini. Hasil yang berbeda diterima oleh Onyx. Mungkin memang di MPL ID Onyx lah pemenangnya, namun di M7 Alpha Milia ada di upper bracket. Wow. Lagi Alter Ego, mereka tertinggal di awal. Tapi perlawanan mereka, konsistensi mereka untuk bisa mencari celah. Mencuri apa yang bisa mereka dapatkan tadi. Oh my god, what the mentality! Alter Ego membuat sang jawara region MPL Indonesia harus turun ke arah lower bracket. Dan lihat, ini membuat mereka semua bangkit. Menunjukkan kalau kemenangan yang mereka lakukan di Swiss Stage itu bukan hoki belaka. Tim hoki mana yang belum pernah kalah di M7? Alter Ego lah. Tim yang memang belum merasakan juga bagaimana rasanya kalah even di gamenya. Yep, masih mempertahankan tren 100% game rate